Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Nuran yang budiman, cintailah seseorang sekedarnya saja. Sebab siapa tahu orang yang kita cintai saat ini akan menjadi orang yang paling kita benci pada suatu kondisi kelak. Dan bencilah seseorang sekedarnya saja. Sebab siapa sangka orang yang kita benci saat ini akan berubah menjadi orang yang paling kita cintai di kelak hari nanti. Seperti halnya aku rasakan saat ini. Kebencianku yang teramat sangat pada seseorang dulu saat jahiliahku ternyata berubah tanpa keinginanku. Iya, rasa benci yang akhirnya berubah menjadi rasa cinta. Pendengar Nuran yang baik, ku awali kisahku ini dengan peristiwa silamku di masa jahiliyah. Aku adalah seorang gadis bandel yang dibesarkan dari sebuah keluarga sederhana dengan disiplin dan aturan yang sangat ketat. Aku sendiri merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Kehidupan dan tempaan aturan keluarga yang sangat keras dan ketat membawaku pada sebuah karakter yang jauh dari sifat peminim layaknya gadis-gadis pada umumnya. Ditambah lagi dengan kehadiran 2 adikku lainnya yang ternyata adalah laki-laki, yang membuatku harus menerima kenyataan bahwa dari kecilku teman bermainku didominasi oleh anak laki-laki. Begitulah akhirnya seorang Aidah tumbuh menjadi gadis tomboy dengan dikelilingi teman-teman cowok setiap harinya. Dan kebiasaan itu menjadi hal yang lumrah di mata keluargaku. Sebab aku sendiri menduga bahwa mungkin kedua orang tuaku memang menginginkanku menjadi anak yang tangguh dan tidak cengeng di hari esok nanti. Pendengar Nuran yang baik, kebiasaan berteman dengan anak-anak cowok itu ternyata terbawa hingga aku remaja. Bukan hanya saja saat aku duduk di bangku SD dan SMP, akan tetapi juga terbawa hingga aku masuk ke SMA. Sebut saja Heru, seorang lelaki yang sejak kelas 1 SMP telah menjadi sahabat akrabku. Bukan hanya saja akrab di kelas, tetapi juga pada event-event sekolah lainnya seperti tenis meja, volleyball, dan bulu tangkis. Ketiga cabang olahraga ini adalah hobi yang telah kumiliki sejak SMP. Pun demikian dengan Heru. Ya, boleh dibilang di antara teman-teman cowok lainnya, Herulah temanku yang paling lama, yaitu sejak kelas 1 SMP hingga kelas 2 SMA. Maklum, entah karena sengaja atau kebetulan, kami selalu dipertemukan di sekolah dengan kelas yang sama. Berbeda dengan teman-teman cowok lainnya, ada yang setelah tamat SMP memilih sekolah di tempat lain. Ada juga yang tetap memilih di sekolah yang sama, tetapi berbeda kelas. Akan tetapi Heru, dia teman SMP ku yang selalu membuntutiku baik sekolah maupun kelas di mana aku berada. Dan hal itu juga membuat aku jadi terbiasa dengannya. Kadang dia menjadikan aku teman curhatnya. Kadang pula dia kujadikan tempat mengadu tentang segala keluh kesahku. Pokoknya aku dan Heru saat itu seperti bersahabat sejati yang sudah saling membutuhkan antara satu dan lainnya. Jujur, meskipun sudah saling membutuhkan antara satu dan lainnya, namun kami tidak pernah terjerat dengan perasaan-perasaan asmara. Yang ku tahu meskipun Heru begitu dekat denganku, namun dari mulutnya sendiri dia selalu curhat tentang PDKT-nya dengan seorang gadis anak sekolah lain. Dan sebagai sahabatnya saat itu, aku hanya memberi support dan dukungan padanya. Misalnya saja pada kondisi tertentu, Heru selalu memintaku membuatkan surat cinta yang romantis untuk gadis pujaan hatinya itu. Sebut saja nama gadis itu Melinda. Begitu juga bila ada surat balasan dari Melinda, maka akulah yang menjadi andalannya untuk membuat surat balasan gadis pujaannya itu. Jadi,
apapun yang terjadi di antara Heru dan Melinda, maka aku pun secara otomatis mengetahuinya. Memang kalau aku pikir-pikir aneh juga menilai kondisi ini. Sebab semua rayuan gombal yang ada dalam surat itu adalah rayuan gombal hasil karyaku. Bahkan dalam kondisi tertentu, Heru tidak lagi mengedit kata-kata yang kutulis dalam surat itu. Sebab dia yakin bahwa meskipun aku gadis tomboy yang tidak pernah ada romantis-romantisnya, tetapi hasil karya mengarang dan merangkai puisiku pada pelajaran bahasa Indonesia selalu di atas rata-rata. Pendengar Nuran yang baik, hari terus berganti dan kebersamaan kami pun selalu terjalin. Aku sendiri bingung. Selama ini yang aku tahu kekasih pujaannya adalah Melinda. Akan tetapi hampir setiap waktu Heru selalu ada bersama aku. Bahkan yang aku tahu pula bahwa pada malam-malam tertentu di mana para remaja yang lagi kasmaran pada berkencan, saat itu Heru malah bersamaku. Entah itu belajar kelompok, latihan tenis, atau dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Beberapa teman sekelas pun sering merasa curiga antar hubunganku dengan Heru kala itu. Tetapi kecurigaan itu mentah begitu saja, manakala mereka menyaksikan bahwa tidak jarang Melinda main ke sekolah kami dan bertemu dengan Heru. Aku sendiri tidak begitu peduli dengan kondisi tersebut. Hingga pada suatu hari, adik kakak kelasku, Benny namanya, secara terang-terangan di hadapan Heru memberikan perhatian lebih padaku. Entah itu mentraktir aku makan di kantin, menawarkan aku pulang bareng bila jam pulang tiba. Sebagai seorang gadis, aku sendiri merasa tersanjung dengan perlakuan-perlakuan istimewa tersebut. Tetapi jujur jauh dari lubuk hatiku, tidak sedikit pun ada rasa yang membekas dalam hatiku. Entah rasa suka atau cinta. Yang aku tahu bahwa aku telah terbiasa berteman dengan bergaul dengan para cowok. Tetapi yang sangat aneh kurasakan adalah sikap Heru. Dia selalu memperlihatkan muka masam bila melihatku duduk atau ngobrol bareng Benny di teras kelas atau di kantin. Aku sendiri tidak tahu apa maknanya. Bahkan saking tidak kuasa menahan emosinya, suatu ketika Heru memberikan larangan tegas padaku untuk dekat dengan Benny. Ya, alasannya agar aku tidak diusilin sama anak-anak kelas 3 IPA itu. Menurutnya Benny lelaki hidung belang yang telah banyak mematahkan hati para gadis karena kegombalannya. Dan dengan alasan itu pula Heru memberikan statement keras padaku untuk tidak terlalu meladeni tawarannya. Akhirnya atas nama persahabatan, aku pun berusaha untuk menolak halus setiap tawarannya Benny. Baik itu makan siang saat istirahat sekolah, ataupun tawarannya untuk mengantarkan aku pulang, dan aku berharap Heru senang dengan semua itu. Dan alhamdulillah, benar saja, ternyata Heru menyambut gembira dengan keputusanku itu. Menurutnya, sebagai sahabat dia tidak ingin melihatku menangis hanya karena lelaki. Bahkan dia memberiku ruang untuk bergaul dengan siapa saja, asal saja bukan dengan Benny. Pendengar yang budiman, perjalanan waktu akhirnya kembali membawaku pada sebuah perkenalan dengan seorang anak tim volleyball asal sekolah lain. Dan perkenalan itu pun diketahui oleh Heru. Semula ku pikir dia akan baik-baik saja mendapati semua itu. Apalagi dengan statementnya dulu bahwa aku bisa berteman dan bergaul dengan siapa saja, asal jangan dengan Benny. Tetapi entah apa motivasinya lagi-lagi Heru melarangku bergaul dengan cowok asal sekolah tetangga itu. Menurutnya tidak ada laki-laki yang tergabung dalam tim volleyball itu yang tidak mata keranjang. Dan dia tidak ingin aku berhubungan lebih jauh dengan cowok kenalan baruku itu. Dan lagi-lagi untuk menyenangkan hatinya, aku pun memilih apa kata dia. Pernah suatu hari Heru bertengkar dengan Melinda di depanku, hanya karena rasa cemburunya Melinda yang merasa bahwa perhatian Heru pada aku lebih besar daripada perhatian Heru padanya. Saat itu aku merasa sangat bersalah sekali. Meskipun jiwaku tomboy, tetapi aku memahami perasaan Melinda. Dan aku tahu rasa cemburu itu hadir karena besarnya rasa cintanya pada Heru.
Pendengar, sejak saat itu aku mulai membatasi diri bertemu dengan Heru. Pertemuan kami terjadi hanya saat dalam kelas saja. Selebihnya aku berusaha menjauhinya. Kondisi itu terjadi hampir sepekan. Hingga akhirnya, pada saat jam istirahat tiba, Heru menemuiku dan menanyakan tentang perubahanku selama ini padanya. Saat itu aku bingung harus menjawab apa. Hingga tanpa sadar, aku utarakan alasanku di hadapannya, bahwa semua ini aku lakukan demi menjaga hubungannya dengan Melinda. Aku juga menyampaikan bahwa aku tidak ingin menjadi duri dalam kehidupan mereka berdua. Jujur semua itu aku sampaikan dengan jelas pada Heru, agar dia tahu bahwa niatku baik. Tetapi ternyata Heru marah besar atas semua itu. Bahkan dia akan mengancam akan berhenti sekolah kalau sikapku padanya masih seperti itu. Menurutnya selama ini tidak ada masalah antara dia dengan Melinda. Menurutnya lagi, kalaupun ada masalah di antara mereka, maka bukan aku penyebabnya. Mendengar semua itu aku jadi terdiam dan tidak tahu harus berbuat apa. Kondisi itu memaksaku kembali untuk bersikap seperti biasa lagi dengan Heru. Hingga suatu hari, Dinas P dan K tingkat 2 di daerahku mengadakan perjusami, perkemahan Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dan saat itu semua sekolah mengikuti kegiatan itu, termasuk sekolahku dan sekolahnya Melinda. Semula tidak ada masalah apa-apa yang terjadi saat itu. Sementara Heru, sehari sebelum kegiatan itu diadakan, berangkat ke Manado, mewakili sekolahku bertanding tenis meja. Menurut Heru dia akan ikut kegiatan itu setelah tiba hari Sabtu malamnya. Tetapi sebelum kembalinya Heru dari Manado, 3 kali aku melihat Melinda begitu mesranya bercengkrama dengan seorang anak volleyball asal sekolah tetanggaku dan sekolah tetangganya pula. Dari gelagat mereka aku melihat sepertinya hubungan itu bukan lagi sekedar teman. Sebab sulit digambarkan ada sepasang teman yang semesra itu berperilaku bahkan di hadapan orang banyak. Menyaksikan semua itu aku geram bercampur marah. Sebab sikap Melinda di belakang Heru ternyata sulit dimengerti, bahkan teramat sulit untuk dimaafkan. Dan kondisi kemesraan itu tidak hanya sekali kusaksikan. Hingga akhirnya, pada malam Ahad di mana Heru kembali dari Manado, akhirnya kuceritakan semua itu ke dia, dengan harapan agar dia bisa lebih bijak menyikapi masalah itu. Tetapi yang terjadi malah sungguh menyakitkan. Betapa tidak, setelah Heru mendengar penuturanku tentang sikap Melinda saat itu, dia langsung bergegas mencari Melinda, dan kurang lebih 10 menit kemudian datang lagi dan menyampaikan kemarahannya padaku. Dituduhnya aku memfitnah Melinda. Dikata-katanya aku gadis perkasa yang tidak ada rasa kewanitaannya sama sekali. Entah apa yang didengar dari Melinda saat itu. Yang jelas Heru begitu marahnya padaku saat itu. Dan yang paling menyakitkan lagi buatku adalah dia menuduhku menginginkan hancurnya hubungannya dengan Melinda. Dan kata terakhir yang teramat menyesakkan dadaku yang keluar dari mulutnya adalah, "Heh, gadis perkasa, kita itu memang temenan ya. Bukan hanya setahun atau 2 tahun, tetapi sejak SMP. Tetapi bukan berarti semua yang kau inginkan harus aku turuti. Oke. Selama ini aku akui bahwa aku begitu perhatian padamu. Tetapi jangan salah memahami dong. Sebab perhatian itu tidak lebih untukmu. Itu semua aku lakukan karena kau sahabatku. Bukan karena aku cinta sama kamu. Enak saja. Dan apakah kau pikir karena kita sudah temenan lama, lantas kau bebas mengatur hidupku? Kalau itu yang ada dalam benakmu, maka kau salah gadis perkasa. Sekali lagi kau salah. Kau camkan baik-baik. Bila saat ini aku disuruh memilih antara kau dan Melinda, maka aku akan 100% memilih Melinda. Dan daripada kau akan menghancurkan hubunganku dengan Melinda dan selalu menjadi racun di antara kami, maka mulai hari ini kita cukupkan sampai di sini persahabatan kita. Camkan itu baik-baik gadis perkasa." Ujar Heru sambil berlalu meninggalkan aku yang tengah terpaku dan terdiam 1000 bahasa. Dan untuk pertama kalinya seumur hidupku, aku meneteskan air mata saat itu. Aku tidak tahu mengapa aku menangis. Yang aku tahu saat itu, bahwa aku telah salah menilai Heru
sahabat baikku yang telah hampir 5 tahun bersamaku. Pendengar Nurani Budiman, sejak saat itu aku tidak lagi berkomunikasi dengan Heru. Aku sendiri tidak tahu apakah aku masih mengharapkannya untuk menjadi sahabatku atau tidak. Yang jelas hatiku telah terluka dengan kata-katanya. Dan saat memasuki kelas 3 SMA, aku mengambil jurusan IPA. Meskipun aku tahu kemampuanku ada di jurusan bahasa. Semua itu aku lakukan agar aku tidak lagi sekelas dengan Heru dan tidak setiap saat berjumpa dengannya. Dan alhamdulillah, yang membuat aku bersyukur saat itu, perpisahanku dengan Heru membuatku matang mengikuti sebuah kajian di Rohis sekolah. Sebuah kajian yang dulunya aku remehkan karena tidak selaras dengan keinginanku. Dan sejak mengikuti kajian rutin di sana, semakin membawaku pada sebuah kedamaian yang selama ini tidak pernah aku dapatkan. Dari kajian itu pula, mematangkan keputusanku untuk keluar dari tim volleyball putri dan dari tim sejumlah cabang olahraga yang selama ini aku geluti. Bahkan sejak saat itu, aku yang tidak mengenakan jilbab, akhirnya dengan tanpa paksaan siapapun mulai mengenakan jilbab. Bukan saja jilbab segitiga, tetapi langsung menggunakan jilbab panjang. Meskipun awalnya melewati begitu banyak tantangan, bukan saja dari para siswa yang hadir mencemoohku, tetapi tantangan itu juga datang dari sejumlah guru-guru yang merasa kecewa dengan keputusanku keluar dari sejumlah tim cabang olahraga. Sebab mereka sangat membutuhkan aku dalam memperkuat tim itu. Tetapi lagi-lagi karena cintaku kepada Allah, aku memilih meninggalkan semua itu. Meskipun awalnya masih sering muncul rasa rinduku dengan kebiasaan-kebiasaanku saat latihan dengan teman-teman, aku sangat bersyukur sekali karena para akhwat dan pembina kami di Rohis selalu memberi motivasi dan arahan yang positif pada kami. Pun termasuk larangan menggunakan jilbab saat berfoto untuk kelengkapan berkas ijazah menjelang kelulusan. Dan alhamdulillah, dengan keyakinan yang mapan, aku selalu berada di barisan paling depan, mempertahankan syariat yang sangat bertentangan dengan aturan sekolah saat itu, termasuk rela diancam akan di-DO atau tidak diikutkan dalam ujian nasional. Bila masih menentang aturan itu, akan tetapi sungguh benar janji Allah bahwa Dia akan menolong setiap hambanya yang selalu menyediakan waktunya untuk menolong agamanya. Hingga akhirnya aku dan sejumlah akhwat lainnya mampu melewati masa sulit itu dengan sebuah kemenangan, bahwa kami akhirnya dibolehkan menggunakan foto dalam ijazah dengan menggunakan jilbab. Demikianlah, alhamdulillah, hidayah yang diamanahkan oleh Allah padaku membuatku mampu keluar dari masa laluku, kebiasaan-kebiasaanku, maupun ketergantunganku pada orang-orang tertentu, termasuk mampu melupakan Heru dalam sejarah hidupku. Bahkan sikap feminim yang sangat jauh dari hidupku akhirnya perlahan-lahan mulai menghiasi hari-hariku. Pokoknya, jadi 100% cewek. Pendengar Nurani yang baik, perjalanan waktu akhirnya membawaku pada sebuah kehidupan yang alhamdulillah benar-benar merubahku. Setelah menamatkan studiku di SMA, aku memilih mengambil kesempatan kuliah di sebuah perguruan tinggi negeri di Sulawesi Selatan. Saat aku dinyatakan lulus tanpa seleksi masuk perguruan tinggi negeri di sebuah fakultas yang memang aku incar. Dan di kampus inilah aku kembali mengukir sejarah indah dalam medan dakwah bersama akhwat-akhwat tercinta. Aktif di lembaga dakwah kampus, dalam menghadiri majelis-majelis ilmu dan tarbiyah yang intens. Bahkan tak kalah serunya, telah banyak event-event besar telah aku laksanakan bersama sejumlah akhwat lainnya. Alhamdulillah, aku begitu bahagia saat itu. Dan dengan semangat yang selalu berkobar itu, akhirnya teman-teman akhwatku tercinta memanggilku Ukhti Mujahidah. Dan nama Aida sejak saat itu hilang entah kemana. Saking hampir 99% lingkunganku bergelut adalah lingkungan dakwah, maka nama Mujahidah lah
yang justru sangat melekat dalam diriku. Sementara Aida tinggallah menjadi sebuah nama kecil yang melekat di kartu identitasku dan juga di ijazah-ijazahku. Alhamdulillah, masuki semester 5, aku telah matang dengan keputusanku menggunakan niqab. Sementara dari kedua orang tuaku sendiri alhamdulillah tidak terlalu mempersoalkannya, sebab dakwah fardiyahku selalu lancar pada mereka, entah itu lewat SMS atau telepon karena kami terpisah jarak, ataupun saat pulang liburan pada saat mereka datang menengok di asrama. Bahkan dari mulut mama dan papa sendiri, aku dengar bahwa mereka bangga dengan perubahanku saat ini. Dan dengan bekal kepercayaan mereka, akhirnya kedua adikku pun diminta sekolah di kota di mana aku kuliah, dan aku diminta untuk mengurus mereka. Dengan izin Allah yang begitu memberiku banyak kemudahan dalam urusan ini, akhirnya kedua adikku pun kutuntut untuk aktif dalam kajian Islam di sebuah yayasan di mana aku bernaung di sana. Alhamdulillah, mereka menjadi rajin ikut tarbiyah dan kegiatan-kegiatan dakwah lainnya. Bahkan yang paling membuatku bahagia, bahwa dengan sadarnya kedua adikku menyatakan ingin melanjutkan kuliah di Stiba bila mereka tamat sekolah nanti. Alhamdulillah. Pendengaran yang budiman, hampir 5 tahun lamanya aku telah melewatkan hidupku di kota ini, di kota di mana aku telah banyak mengukir sejarah di sini. Bahkan aku sendiri telah berhasil menamatkan S1ku. Tetapi atas permintaan ayah dan ibu, aku diminta tetap di kota ini sambil mengurus adik-adikku yang sedang sekolah. Dan sebuah kebahagiaan yang luar biasa bagiku saat aku ditelepon oleh seorang akhwat di kampung bahwa ada seorang ikhwah yang berniat ingin menghitbah aku. Bahkan sang ikhwah sudah menghadap kedua orang tuaku untuk melamar aku secara langsung di hadapan kedua orang tuaku. Menurut Mutmainah, akhwat yang menghubungi kala itu, bahwa ikhwah tersebut telah menamatkan S1 di kota yang sama tempat aku kuliah dulu. Ketika kutanyakan aktivitas tarbiyahnya, sang akhwat menyampaikan bahwa sang ikhwah sudah hampir 5 tahun aktif tarbiyah selama kuliah dulu. Bahkan termasuk aktivis di kalangan ikhwah. Alhamdulillah, ujarku dalam hati kala itu. Dan 2 hari setelah ditelepon akhwat itu, tiba-tiba ayah dan ibuku meneleponku dan memintaku untuk pulang kampung dulu. Menurut beliau penting sekali. Saat itu meskipun aku sudah bisa memprediksi bahwa maksud permintaan pulang itu karena ada lamaran dari ikhwah untukku, namun aku berusaha untuk menekan segala rasa yang timbul saat itu. Segalanya aku serahkan kepada Allah, sebab Dia yang telah mengatur segalanya di dunia ini, termasuk jodohku. Pendengar nuran yang baik, benar saja, ternyata topik utama maksud mereka memanggilku pulang saat itu adalah karena sebuah pinangan yang telah datang untukku. Menurut ayah, segala keputusan diserahkan padaku, menolak atau menerima pinangan ikhwah itu. Alhamdulillah, dakwah fardiyahku selama ini terbilang berhasil. Sebab meskipun belum tarbiyah, tapi ayahku sudah sedikit banyak faham tentang dakwah syariah. Bahkan ayahku pun tak lagi memanjangkan celananya, dan telah ada tumbuh beberapa helai jenggot di dagunya. Dan untuk urusan pinangan ini, beliau telah faham dengan kriteria lelaki idamanku. Makanya beliau menyerahkan segalanya padaku. Saat itu karena di kampungku tidak ada yang namanya lembaga pernikahan yang syar'i, maka semua proses menuju pernikahan itu dilalui langsung dengan arahan kedua orang tuaku, yang sedikit banyak telah faham dengan walimah syariah. Ikhwah yang bernama Abu Hanifah itu undang kembali oleh ayah untuk membicarakan proses selanjutnya. Setelah mengantongi izin dariku yang memberikan lampu hijau atas lamaran itu. Tetapi yang membuatku sedikit aneh dan janggal, ternyata ayahku tidak lagi melanjutkan ke proses ta'aruf dan nadhur. Padahal aku ingin sekali mengenal calon suamiku. Menurut ayahku, hal itu tidak lagi penting karena sang ikhwah menurut ayah sudah sangat aku kenal. Terkejut aku mendengar semua pernyataan ayah saat itu. Betapa tidak, selama aku menjadi akhwat hingga hari itu, tidak ada satu nama ikhwah pun yang aku kenal, apalagi sudah sangat mengenalnya seperti kata ayah. Namun demikian,
aku tetap memutar memoriku untuk sekedar menemukan jawaban dari semua itu. Tapi lagi-lagi hasilnya nihil, sebab aku tidak menemukan bayangan ihwa manapun dalam benakku. Lalu siapa Abu Hanifah itu? Kok ayah begitu yakinnya menyampaikan pada aku bahwa ihwa itu sangat aku kenal dan telah sangat mengenalku? Hingga akhirnya segala tanda tanya di hatiku itu terjawab sudah, manakala sang ihwa dan ayahnya bersilaturahmi ke rumah atas undangan ayah. Agenda pertemuan hari itu adalah membicarakan hari H pernikahan itu dan ongkos nikah yang disanggupi oleh sang ihwa untuk melamar aku. Dan betapa kagetnya aku saat di balik pintu tengah rumahku kudapati seorang lelaki yang sangat aku kenal. Meskipun kali ini terlihat berbeda karena telah berjenggot lebat, memakai kopiah, dan menggunakan busana muslim yang syar'i. Dadaku berdetak kencang saat itu. Ya Allah, ternyata ihwa yang bernama Abu Hanifah itu adalah Heru. Lelaki yang pernah dekat denganku dulu dan akhirnya memutuskan persahabatan itu hanya karena kesalahpahaman. Haruskah aku menerimanya ya Allah? Setelah kata-katanya terakhirnya dulu sebelum berpisah denganku, begitu menyakitkan aku, ujarku dalam hati saat itu. Dan lembaran-lembaran kisah lama yang telah lama aku tutup rapat-rapat itu akhirnya terpaksa terkuak kembali. Saat itu aku tidak tahu apakah harus bahagia atau menyesal. Aku menjadi bingung, sebab meskipun Heru pernah sangat dekat denganku, akan tetapi kata-katanya dulu begitu menyakitkan bila aku ingat kembali. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Sementara aku sendiri telah menerima lamaran ikhwa itu, dan ayah sudah terlanjur menyampaikan jawaban kepada ikhwa itu dan ayahnya. Saat itu hatiku bergemuruh. Rayuan dan bujukan syaitan mulai memerangi hatiku. Tetapi aku harus berusaha meredamnya dengan kalimat istighfar yang akhirnya membawaku pada sebuah kesadaran bahwa ini adalah rencana Allah dan aku tidak berhak merusak rencana yang telah tersusun baik atas hidupku. Dan hari itu juga jadilah penetapan tanggal pernikahanku di awal bulan 3 tahun 2008. Pendengar nurani yang baik, rencana Allah memang susah ditebak. Siapa sangka ternyata sahabat lamaku, bahkan orang yang sempat aku benci, kini telah menjadi suamiku dan telah memberiku seorang putra. Sungguh lucu kedengarannya, tetapi nyata aku alami dan telah aku lalui. Aku sendiri dan suami kadang masih terus bertanya, nyatakah semua ini? Aku yang dulu dikatakannya gadis perkasa karena ketomboyanku, kini bahkan telah menjadi seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya. Subhanallah. Pendengar nurani yang baik, demikianlah kisahku di malam hari ini. Semoga ada hikmah yang dapat dipetik dari kisah perjalanan hidupku ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.